Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Ya, ini perilaku kehidupan yang harus kita praktek dalam kehidupan saudara dan saya, agar kehidupan kita menjadi orang-orang yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Sebab sekali lagi, ini penting untuk dilakukan dalam kehidupan saudara dan saya selaku orang percaya. Sebab pada akhirnya, kalau kita tidak kedapatan demikian, saudara dan saya tidak terangkat bersama-sama dengan Kristus. Amin. Saya percaya bahwa inti tujuan dari kehidupan saudara dan saya percaya kepada Tuhan adalah diselamatkan dunia dan akhirat. Amin. Amin. Nah, sampai yang selamat di dunia saja tanpa akhirat semua. Ya, sembuh dari sakit, selesai dari masalah, ekonomi bangkit, setelah itu terserah nanti surga Tuhan yang atur, mau neraka atau surga. Kan tidak. Alkitab jelas dikatakan bahwa kita dihakimi menurut perbuatan kita. Selama apa? Selama hidup. Jadi kehidupan inilah yang harus kita buat baik-baik, kita lakukan baik-baik, supaya kehidupan kita menjadi orang-orang yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Nah, seperti apakah orang yang hidupnya tidak bercela? Yang pertama, Alkitab mencatat di dalam Mazmur 119 ayat 1, orang yang tidak bercela hidupnya menuruti hukum Taurat Tuhan, ya, atau hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Hidup menuruti segala perintah Tuhan itu berarti ketaatan. Ya, ketaatan merupakan hal yang tertanam di dalam seluruh firman Allah untuk saudara dan saya kerjakan. Apapun yang Dia perintahkan, Dia mau kita lakukan. Apapun yang Dia larang, Dia ingin supaya kita jauhi. Dan apapun yang Dia janjikan, Dia ingin supaya saudara dan saya percaya itu. Berarti apa yang terkandung di dalam Alkitab semuanya harus kita lakukan. Sebab sekali lagi, apapun yang Tuhan perintah dalam firman-Nya, Dia ingin supaya kita melakukannya, dan akibat melakukannya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Tetapi ironisnya, banyak orang Kristen cenderung untuk tidak melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena apa? Merasa sukar dan sulit untuk melakukan semuanya. Ya kan? Ada pandangan-pandangan orang Kristen yang bilang begini, yang penting dari 10 bikin 4 secukup. Ya kan? Yang lain sudahlah, Tuhan pasti maklum lah. Ya kan? Jadi 4 dari 10 aman. Ya, keliru Bapak Ibu. Model yang macam begini Tuhan kecam. Ya kan? Waktu orang Farisi hanya fokusnya di dalam memberikan persepuluhan tanpa hidup dalam keadilan dan kebenaran, Tuhan kecam. Ya kan? Dia bilang yang satu kamu lakukan, yang lain kamu abaikan. Ya, mari kita lihat di dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-42. Seorang kekasih baca untuk semua kita dengar. Lukas 11 ayatnya yang ke-42. Tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dan selasi minggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya kan? Prinsip ini masih saja ada orang Kristen hidup sampai sekarang, hidup di sengpi gereja yang penting titip uang persembahan. Ya kan? Sumbang besar pada gereja tapi gelapkan pajak misalnya. Ya kan? Padahal tidak. Apa yang kita lakukan bagi Tuhan kita lakukan, dan bagi pemerintah kita lakukan. Amin. Ya, bagi Allah kita lakukan, bagi
berperintah pun kita lakukan. Amin. Jadi ini namanya totalitas, ini yang namanya seluruh, ini namanya segala, yang kesimpulannya adalah ketaatan. Ya, memang dalam mentaati segala perintah Tuhan tidak mudah. Ya, tetapi marilah kita berpikir seperti orang yang sakit ingin disembuhkan. Disuruh minum obat apapun, mau 5, 6, sampai 10 macam, dia telan. Walaupun nanti rasanya seperti nano-nano obat itu, asam, manis, pahit, dan segala macam, tapi demi kesembuhan, dia menelan itu. Ya kan? Mau badan jadi enak, diurut, pakai siku, pakai lutut, pakai akar kayu, pakai apapun batang kayu, sampai badan-badan niru, muka merah, dia tetap terima apa adanya karena demi kesehatannya. Amin. Amin. Pernah saya lihat waktu itu almarhum, ya, urut Bapak Gembala, tuh suka main di Warulung itu. Itu antua yang pertama datang, antua pakai biji ini dulu, main, ya, urut dari atas turun ke bawah, pakai siku, main, Bapak Gembala terus merah sikat saja, dia simpan bantah, ya. Selesai itu najak separah-parah pakai lutut 3 menit. Bapak Gembala tinggal pasrah saja, ya kan? Tapi setelah itu pulang muka cerah. Bapak Gembala bilang, aduh badan ringan sekali. Ya. Demikian pun kebenaran firman Tuhan. Perintah-perintah Tuhan yang Ia suruh kita lakukan, yang Ia suruh kita hidupi, memang ada yang sakit kita lakukan. Ya kan? Mengampuni orang yang bersalah, rasa sakit atau tidak? Pasti rasa. Ya kan? Tapi kalau saya ampuni, surga sencapai. Ya kan? Sebab Alkitab bilang apa? Jikalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu di surga pun tidak akan mengampuni kesalahan kita. Makanya memang praktek seluruh kebenaran firman Tuhan untuk hidup di dalam ketaatan itu sesuatu yang tidak mudah. Itu sukar, sulit, dan sakit. Tapi kalau mau hidup diberkati, hidup mau baik, hidup mau masa depan yang cerah, cuma satu jalannya, ketaatan kepada segala perintah Tuhan. Sebab di dalam ketaatan berkat akan mengikutinya. Mari kita lihat di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Promosi Tuhan angkat karena ketaatan kepada segala perintah Tuhan. Promosi bukan datang dari menjilat sang pejabat atau atasan. Amin. Makanya dunia ini hancur karena tidak mentaati kebenaran firman Tuhan ini. Mau naik jadi kepala dan bukan ekor, ya kan? Kuncinya cuma satu, ketaatan kepada segala perintah Tuhan. Bahkan di ayatnya yang berikut dikatakan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, datang dalam bahasa aslinya diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah hunting, hunt, memburu. Kalau kita datang bertamu, Bapak Ibu, tidak ketemu tuan rumahnya, kita pulang. Tapi kalau memburu, tidak ada di ruang tamu, cari di kamar. Tidak ada di kamar, cari di WC. Tidak ada di WC, cari di hutan. Tidak ada di hutan, cari di pulau mana, sampai ketemu. Seperti Densus 88 buru teroris. Ya kan? Maukah berkat daripada Tuhan itu datang memburu cari sampai dapat seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan? Amin. Ya. Ada orang cari susah-susah, saudara tiba-tiba di order, terima pesanan. Ya, dalam tidur telepon diangkat, ada mau bikin ini, bikin ini, bikin ini. Itu berkat yang diperintahkan. Ya, amin. Ya kan? Sebab usaha sama, dibuka dari pagi
sampai jam mana. Tetapi kita anak Tuhan, ya, walaupun mungkin buka jam 8, tutup jam 5, kalau hidup di dalam ketaatan, sekalipun sudah tutup, Tuhan perintahkan berkat. Amin. Ya kan? Saya percaya semua kita yang mengusahakan segala sesuatu kadang-kadang bisa sampai mengeluh. Ini kenapa orang belum habis-habis lagi, orang belum tutup. Ya kan? Semua tutup ini, ada masuk lagi. Tutup pintu sebelah, masih ada masuk lagi. Tutup pintu dua-dua, ada yang toki lagi. Iya kan? Ya. Ini apa? Berkat yang memburu, berkat yang mengejar sampai dapat. Ya. Karena apa? Ketaatan. Ya. Karena apa? Sekali lagi melakukan segala yang Tuhan perintahkan, tidak pilih-pilih. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita suka, bukan karena kita mau, lalu kita lakukan. Tapi yang Tuhan mau, itulah yang kita lakukan. Suka atau tidak suka, tetap harus lakukan. Karena semuanya akan membuat, ya, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya tahun 2024 ini, meskipun banyak orang menjalaninya dengan penuh ketidakpastian, tapi saudara dan saya jalani dengan kepastian. Ya, asalkan hidup di dalam ketaatan, maka berkat itu akan Tuhan perintahkan. Sebab berkat akan mengikuti perbuatan ketaatan kita. Yang kedua, orang yang tidak bercela, hidupnya mencari Tuhan dengan segenap hati. Ayatnya yang kedua dari bacaan kita, Mazmur 119. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kata mencari di sini menunjukkan suatu usaha yang sungguh-sungguh, secara terus-menerus, dengan segenap hati kita dalam mencari Allah. Ya, masih saja ada orang Kristen cari Tuhan waktu sembuh, waktu ingin diterima dalam pekerjaan, ya, waktu bergumul dalam jodoh. Setelah itu selesai, setelah semuanya itu didapat, lalu tidak lagi mencari Tuhan. Ya, kadang-kadang kita keliru. Kita cuma cari bonusnya, bukan cari sumbernya. Saudara beli mobil mewah, ya, dapat hadiah payung, lalu tinggal mobil pakai payung kalau hujan-hujan. Seringkali orang Kristen banyak melakukan hal yang demikian. Dia cuma cari kesembuhan, dia cuma cari jodoh, dia cuma cari pekerjaan, lalu Tuhan dia tinggalkan, dia berjalan sendiri dengan hal yang demikian. Ya, pada akhirnya hidup dunia aman, tapi akhirat tidak aman. Ya kan? Nah, cari Tuhan yang sungguh-sungguh itu seperti apa? Kadang-kadang kita berpikir begini, rajin ke gereja, rajin melayani, itu sudah yang namanya cari Tuhan. Tapi saya mau bilang, orang yang sering ke gereja, orang yang rajin dalam pelayanan, tetapi belum tentu kehidupannya mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Orang yang rajin ke gereja, orang yang rajin dalam pelayanan, tetapi dalam kehidupannya bukan kehendak Allah yang dilakukan, tapi kehendak dirinya yang dilakukan. Orang yang rajin ke gereja, orang yang rajin dalam pelayanan, belum tentu hidupnya mencari Tuhan. Karena dalam kehidupannya, dalam pikirannya, masih pikiran duniawi, bukan pikiran surgawi. Karena itu, untuk tahu sungguh-sungguh bahwa kita cari Tuhan dengan segenap hati kita, maka mari kita lihat hidup kita. Apakah hari ini prioritas utama kita adalah Tuhan di atas segala-galanya? Alkitab bilang apa? Dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi cari Tuhan itu yang utama. Tuhan itu skala prioritas dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu bangun tidur, apa yang pertama di pikiran saudara dan saya? Apa yang pertama kita
dalam kehidupan saudara dan saya, itulah yang menjadi Tuhan kita. Sebab definisi ilah adalah segala sesuatu atau benda apapun yang ditempatkan sejajar pada posisi yang Tuhan seharusnya ditempati di sana. Jadi kalau bangun pagi, pikiran langsung pekerjaan, berarti kehidupan kita belumlah menomor satukan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Jikalau bangun pagi yang dicari HP duluan, bukan doa dan firman, maka prioritas kita bukanlah Tuhan yang utama. Ya. Apalagi kalau mencari pekerjaan, yang dicari bukan Tuhan ke muka, berdoa dulu, minta petunjuk Tuhan, tapi yang dicari adalah di sana tuh kanal siapa? Ya kan? Ada koneksi, ada order atau tidak? Siap uang banyak atau tidak? Lahan mana yang dijual supaya tembus itu pekerjaan, supaya tembus itu apa yang kita inginkan. Saudara dan saya, meskipun rajin ibadah, meskipun hadir dalam pelayanan, rajin dalam pelayanan, tapi kalau hal yang dilakukan seperti itu, saudara belumlah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, kalau cari jodoh, yang dilihat tampangnya, wajahnya, pekerjaannya, bukan tanya Tuhan duluan, itu pun menunjukkan bahwa saudara belumlah memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu menunjukkan bahwa kita bukanlah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Ada banyak pasangan yang pada akhirnya kecewa karena yang dilihat adalah tampangnya, yang dilihat adalah kantongnya. Makanya iman yang sama, yang penting tampan dan kantong tebal. Ya kan? Keliru. Tuhan tanya dulu supaya kalau dapat tidak kecewa. Sebab yang terbaik pasti Dia berikan. Ya kan? Makanya Bapak Gembala saksikan tadi malam, anak-anaknya diberi kebebasan untuk mencari pasangan hidupnya. Tidak ada kriteria apapun selain hanya takut akan Tuhan dan siap untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan semuanya itu terjadi. Ya kan? Mau jadi bapak polisi pun tetap main bass di muka. Amin. Ya, mau apa lagi? Dulu lain, sekarang sudah pelayanan, anak-anak pun semua terlibat. Dan itu Bapak Ibu, itu yang paling penting. Makanya jodoh, pekerjaan, ya, pertimbangkan kerohanian saudara dan saya. Jangan sampai waktu menikah, jangan sampai waktu memperoleh pekerjaan, kehidupan saudara dan saya malah lebih jauh daripada Tuhan. Dulu pelayanan, tapi karena pekerjaan sekarang tidak lagi melayani. Sibuk Pak, maaf. Hati-hati. Yang Tuhan kasih tujuannya untuk mendekatkan diri saudara dan saya kepada Dia. Ketika itu tidak terjadi, maaf, jangan marah Tuhan. Tuhan akan ambil seperlahan-lahan dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab Dia hanya ingin nyawa, jiwa saudara dan saya. Yang lain itu hanya bonus dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya cari Dia dengan sungguh-sungguh. Ya, cari Tuhan itu seperti barang berharga yang sangat bernilai, seperti dalam Matius 13 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-46. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu memilih mutiara itu. Ya, Tuhan di atas segala-galanya. Makanya Alkitab bilang gini, jika engkau tidak mengasihi istrimu, ya, anak-anakmu lebih daripada aku, engkau tidak layak. Jadi Tuhan yang dikasih oleh Tuhan harus yang menjadi kasih yang terutama dalam hidup saudara dan saya. Mengasihi Tuhan pasti tidak akan mengabaikan keluarga. Mengasihi Tuhan pasti akan membuat kita menjadi rajin. Ya kan? Sebab ajaran Alkitab jelas. Seseorang yang tidak menafkahi, menelantarkan sanak keluarganya,
lebih jahat dari orang yang murtad. Apakah ikut Tuhan sungguh-sungguh menjadi mengabaikan keluarga? Saya percaya tidak. Malah kita lebih memperhatikan keluarga kita. Sebab Alkitab jelas mengatakan itu. Bahkan untuk bekerja menjadi yang terbaik, jadi rajin, Alkitab memerintahkan itu. Semut walaupun tanpa pemimpin bekerja. Waktu panen dia sungguh-sungguh all out untuk mengumpulkan segala sesuatu. Bahkan Paulus katakan, orang yang tidak bekerja janganlah ia makan. Malu hati, pikir-pikir juga. Yang bawa isi kebon satu karung dari kampung, tinggal di kota berbulan-bulan, habiskan nasi beras berkarung-karung. Ya kan? Ada orang yang begitu. Padahal isi kebon pun mama di kampung yang banyak. Yang naik kebon, yang angkat di auto juga apa, yang bawa juga kendaraan, cuma kasih turun dia yang kelihatan bawa saja. Ya kan? Seakan-akan dia punya hasil. Tidak. Jadi begini Bapak Ibu, waktu Tuhan yang terutama dalam kehidupan saudara dan saya, tidak ada satupun perintah yang pada akhirnya mengabaikan pekerjaan dan rumah tangga saudara dan saya. Malah justru oleh karena perintah Tuhan, kita sangat memperhatikan keluarga kita. Saya melihat dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri, orang-orang yang sungguh praktek firman Tuhan dalam kehidupan, rumah tangganya aman, ya, saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, saling membahagiakan satu dengan yang lain. Ya kan? Di dalam pekerjaannya dia hadir dari awal, dia pulang dari belakang. Tanpa dipandang, tanpa dilihat, dia tetap bekerja karena dia tahu yang dia lakukan segala sesuatu semata-mata hanya untuk Tuhan. Makanya dilihat atau tidak dilihat, dipuji atau tidak dipuji, dia tetap melakukan tugasnya dengan baik karena dia tahu Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha menyaksikan, Tuhan Maha menyelidiki setiap hati kita. Makanya Tuhan yang terutama. Amos 5 ayat 4 dia katakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Ya. Cari Tuhan pasti hidup. Cari Tuhan semungkin. Ya. Dulu pernah, ya, ayah saya bilang begitu, ibadah terus supaya Tuhan Allah tuh buang kepeng, buang uang dari langit turun ke bawah. Ya kan? Bayangkan itu. Suatu hal yang memang sampai detik ini menjadi pergumulan saya dan istri, bahkan keluarga adik-adik kakak ini, supaya engkau itu sebelum Tuhan panggil sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Tapi hari ini Bapak Ibu, kami yang tertua dan adik kami yang bungsu membuktikan bahwa cari Tuhan tidak miskin. Cari Tuhan tidak terlantar. Bahkan hari ini dapat menyuduti orang tua yang bilang tapi ibadah terus supaya Tuhan Allah buang-buang dari itu langit turun ke bawah. Ya kan? Cuma beta saya berani bilang saja, Bapak Sulian. Hormati orang tua. Ya kan? Jadi cari Tuhan, kamu akan hidup. Makanya cari sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah hati, jangan cuma musim-musiman saja. Natal baru datang ibadah, Paskah baru ibadah, orang nikah baru ibadah, orang mati baru datang ibadah. Di luar itu libur sedunia, tidur sedunia, cuci sedunia. Jangan Bapak Ibu, cari Tuhan sungguh-sungguh. Mau pangkat biasa kah, pangkat tinggi kah, tetap cari. Sungguh-sungguh, ya, supaya apa? Kita hidup. Bukan saja hidup hari ini, tetapi hidup yang akan datang. Yang berikut, yang terakhir, orang-orang yang hidupnya tidak bercela, hidupnya tidak melakukan kejahatan. Ya, Mazmur 119 ayat 3 di sini dikatakan, ya, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan. Kejahatan dan dosa merupakan penyebab
terpisahnya hidup saudara dengan Allah. Saya percaya kalau kita terpisah dari orang tua saja pusing hidup keliling, ya kan? Apalagi yang mahasiswa, yang dibiayai saja hari-hari, hampir setiap hari makan super mie, ya kan? Apalagi terpisah, mungkin bungkusnya yang dimakan atau bumbunya yang diisap perlahan-lahan kalau terpisah dengan orang tua. Ini orang tua yang masih mencari uang, orang tua yang masih bisa harus menghidupi dirinya, tapi Allah tidak. Amin. Jadi kalau terpisah dengan Allah, itu sengsaranya minta ampun. Terpisah dari Allah itu menandakan kebinasaan atas kehidupan saudara dan saya. Karena itu kejahatan dan dosa yang merupakan penyebab terpisah manusia dengan Allah harus disingkirkan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, kejahatan dan dosa membuat seruan kita tidak dengar oleh Tuhan. Kejahatan dan dosa membuat tangan Tuhan menjadi tidak terjangkau atas kehidupan saudara dan saya. Kejahatan dan dosa, istilah hari-hari, doa ini sampai cuma kenal di plafon, tidak tembus di atas plafon. Ya, kejahatan dan dosa membuat langit seperti besi, tanah seperti tembaga. Apapun yang dikerjakan tidak akan menghasilkan apa-apa. Mau tanam bibit yang paling bagus pun, kalau tanah ini bagaikan besi atau tembaga, tidak ada satupun yang tumbuh. Mau mengharapkan curah hujan, matahari menyinari, kalau sudah ditutupi oleh tembaga, itu pun tidak akan mencapai kehidupan saudara dan saya. Makanya serius Bapak Ibu, kejahatan, dosa itu harus tidak ada dalam kehidupan saudara dan saya. Itu harus disingkirkan, dijauhkan dalam kehidupan saudara dan saya. Kejahatan dan dosa harus dibenci seperti orang membenci pakaian yang kotor, kumal dan rusak, yang tidak mungkin akan dikenakan dalam kehidupannya. Ya kan? Siapa sini yang masih bisa pakai pakaian kumal? Tidak ada satu. Sudah bau apek, sudah bau minyak tanah, sudah bau bumbu-bumbu, sudah bau semua segala macam parfum, sudah bau. Tidak mungkin kita pakai. Jangankan orang lain yang semaput, kita yang pakai pun sudah mas semaput duluan. Kenapa pakaian yang demikian? Ya kan? Demikian pun kejahatan dan dosa jangan dikenakan. Anggaplah itu sebagai pakaian kumal, busuk, dan segala macam yang tidak mungkin kita pakai, supaya jangan kita kenakan. Ya, Yesaya 59 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Tolong seorang kekasih baca. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Iya, jelas ini firman Tuhan. Jadi kalau hari ini kita bergumul minta segala sesuatu sampai hari ini belum dapat, mari kita koreksi diri kita. Mungkin kita masih tinggal, kita masih hidup di dalam kejahatan dan dosa. Dosa itu banyak Bapak Ibu, dalam jumlah bahkan dalam tingkatan. Sebab dosa ini kadang kita berpikir sudah tidak melakukan kejahatan berarti sudah selesai. Tidak. Dosa bahasa aslinya hamartia, itu adalah meleset dari tujuan sasaran yang Allah tempatkan untuk saudara dan saya tujui. Nah, apa itu sasaran Tuhan? Yang pertama, kasihilah Dia dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Dan yang kedua, target Tuhan atas hidup saudara dan saya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika Tuhan tidak menjadi sasaran hidup saudara dan saya, kita telah meleset, kita telah berbuat dosa. Ketika Tuhan tidak menjadi yang utama dalam kehidupan saudara dan saya, sama juga kita telah berdosa. Ketika manusia
sesama kita perlakukan dengan kasar, kita perlakukan dengan tidak adil, kita perlakukan dengan semena-mena, kita rendahkan dia, kita pun telah berbuat dosa. Karena sekali lagi, kita telah meleset dari tujuan yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya hidup dalam kejahatan dan dosa yang merupakan hidup yang berjalan di hadapan Tuhan harus kita buang jauh-jauh dalam kehidupan kita. Mengapa? Sebab kehidupan yang bercela membuat tangan Tuhan menahan kebaikan yang hendak Ia curahkan atas kehidupan saudara dan saya. Mazmur 84 ayatnya yang ke-11, ayatnya yang terakhir. Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan 12, coba pindah ke 12. Iya. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Terus, sebab Tuhan Allah adalah Sebab matahari Tuhan dan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Iya. Tuhan itu baik. Ya kan kita bilang bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Jadi Tuhan rindu, bukan saja kita rindu. Tuhan ingin, bukan saja kita ingin, agar kebaikan datang dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya kejahatan, dosa itu harus disingkirkan supaya kebaikan Tuhan tidak tertahan. Sebab sesungguhnya Ia tidak ingin menahan kebaikan dari setiap orang yang hidupnya tidak bercela. Amin. Kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Dia hapus dosa kita, Dia sembuhkan segala sakit penyakit kita, Dia menebus kita dari lubang kubur, Dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Maka Dia memberikan kepada kita kehidupan hari ini dan untuk selama-lamanya. Apa yang kurang baiknya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita membuat sesuatu yang membuat tertahan kebaikannya atas kehidupan saudara dan saya. Kebaikan, saya percaya, sesuatu yang saudara dan saya butuh dalam hidup hari-hari ini. Kebaikan adalah sesuatu yang semua orang perlu ada di dalam kehidupannya, ya kan? Dan kebaikan yang sempurna itu hanya datang daripada Tuhan sendiri. Sebab kebaikan manusia kadang dia mau, tapi dia terbatas. Karena cuma dia bicara, tapi dia tidak menentukan. Hari-hari ini banyak hal-hal kebaikan yang ditemukan di seluruh lapisan masyarakat, kota sampai desa, ya kan? Pasti Bapak Ibu sudah tahu. Sing pernah di gereja, jarang ke gereja, tapi hari-hari ini rajin ke gereja. Dulu ibadah di rumah, sabar dulu, sibuk, sing ada tuan rumah. Tapi hari ini malah undang ibadah datang ke rumah, ya kan? Ini kebaikan yang semu, yang ada satu periode 5 tahun hanya di awal dan mungkin yang di akhir, tapi tengahnya hilang entah kemana. Tapi kalau Tuhan, kebaikannya untuk selama-lamanya dalam kehidupan saudara dan saya. Maukah itu terjadi atas kehidupan saudara dan saya? Mari kita hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin.